Ya, yang ini. Kita langsung aja masuk apa gimana? Jangan dulu, kita liatin dulu soalnya nanti malah diusir sama ibu mertua aku. Kita liatin dari sini aja dulu. Ya jadi ini Mbak Mita ini adalah klien kita. Jadi Mbak Mita meminta tolong sama kita untuk mengantar ke rumah mertuanya ya? Iya. Jadi bisa diulang lagi Mbak permasalahannya itu gimana Mbak? Jadi suami aku tuh sakit parah banget. Dia tuh kena tumor di kepalanya dia sampai dia tuh kayak lumpuh gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh kekurangan biaya buat berobatnya. Terus disuruh sama ibu mertua aku, suruh aku cari kerja buat biaya pengobatan suami aku, Mas Iwan. Jadi aku tuh semenjak suami saya sakit tuh disuruh kerja sama mertua saya ke Jakarta. Karena kalau di sini kerjanya duitnya nggak bakalan cukup buat biayain suami saya. Sebenarnya saya juga malu buat ceritainnya. Ya, saya diajak orang kerja di hiburan, di tempat hiburan malam gitu, Mbak. Jadi selama ini Mbak kerjanya di tempat hiburan malam? Iya. Ntar Mbak bilang kan itu disuruh sama mertua Mbak. Iya, disuruh mertua saya. Kok bisa Mbak? Kok malah mertua Mbak yang nyuruh? Iya, karena untuk pengobatan suami saya kan. Oh, berarti dari keluarga Mbak itu mengucilkan Mbak. Iya. Sedangkan dari pihak suami Mbak itu mertua Mbak malah mendukung Mbak kerja di... Justru aku disuruh kerja sama mertua saya biar bisa biayain Mas Iwan suami saya. Aku tuh curiga, kenapa setiap hari aku mau telepon, mau video call itu selalu alasannya lagi dimandiin lah, lagi tidur lah. Padahal kan bisa aja kalau video call lagi tidur juga dikasih lihat kan biar akunya tenang gitu. Tapi ini nggak bisa, nggak dikasih. banget sih kok nggak boleh sih? Ya ini tega banget ya ke istrinya sendiri. Itu dia, makanya saya juga bingung, makanya saya minta tolong sama Mbak. Ibu mertua saya. Itu kalau mertua Mbak pergi yang jagain suami Mbak di rumah siapa? Ya, itu dia, sama siapa suami saya di rumah dong kalau begitu. Iya makanya kebiasaannya sendiri doang kan, dijagain sama ibu doang. Terus sekarang kalau ibunya pergi sama siapa dong? Mas Mbak, aku mau lihat dulu ya. Mbak. Harusnya di rumah berarti ada dong. Mas Iwan. Assalamualaikum. Mas Iwan. Assalamualaikum. Mas. Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan. Mas. Assalamualaikum Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan. Mbak jangan masuk sembarangan dong. Mas Kan Iwan. ada orang nih Mbak. Aku tadi lihat Mas Iwan lagi berdiri. Lagi berdiri. Mas Iwan di mana, Mas? Mas. Mas Iwan. Nggak ada siapa-siapa. Mas Iwan di mana? Tadi aku lihat. Mbak, mendingan Mas. Mbak. Bu. Bu. Mas Iwan mana, Bu? Aku mau ketemu sama Mas Iwan. Aku khawatir, Bu. Nita, kamu tuh pastinya malah nyari duit yang banyak buat ngobatin suamimu, si Iwan. Kenapa kamu itu malah kesini? Tapi Bu, aku mau ketemu Mas Iwan, Bu. Mau lihat keadaannya. Aku kangen sama Mas Iwan. Khawatir banget tahu. Ya boleh kamu khawatir, tapi kamu cari duit yang banyak untuk berobat suamimu. Tapi di mana sekarang Mas Iwan? Aku mau lihat sama Mas Iwan. Mau Mas ketemu Iwan Mas ada? Iwan. Ya Bu, kasih ketemu kalau emang nggak apa-apa. Kalau misalnya emang mau ketemu nggak boleh. Enggak, Saya kan istrinya juga, Bu. Ya, betul. Masa Saya nggak tahu boleh kamu ketemu istrinya. sama suami saya sendiri, Bu? Bentar, ini kan di sini istrinya mau ketemu sama suaminya, anak ibu. Kenapa ibu tutupin? Apalagi kan kalian tuh siapa ikut campur dalam rumah tangga saya? harus ikut campur. Bu, ibu tenang deh di sini. Saya tuh temennya Mbak Mita. Di sini saya pengen
saya pengen ngantar Mbak Mita buat ketemu sama Ya, suaminya. teman boleh teman, tapi antar urusan keluarga ya harus urusan keluarga. Ya. Jadi Mita kamu dari Jakarta bawa media ke sini hanya untuk begini aja ya? Ibu nyuruh Mita kerja di Jakarta, tapi kan uangnya uang haram, Bu. Dari kerja malam. Kamu siapa? Saya temennya Mita, Bu. Mita ini cuma pengen ketemu sama suaminya, masa nggak boleh sih, Bu? Enggak. Mita biar nyari duit untuk berobat suaminya. Ya tapi dia punya hak Bu ketemu sama suaminya, Bu. Ada Alasannya siapa? apa Bu sebenarnya kan? Ayo, keluar. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, keluar. Itu kan, bener kan? Kita malah diusir-usir. Aku udah beberapa kali juga kayak gitu nih, malah Kok ada yang diusir-usir. disembunyi-sembunyiin sama ibu mertua Mbak ya? Aku nggak tahu. Nggak, ini pasti ada yang disembunyiin. Gue yakin banget nih. Tapi tadi Mbak ngeliat suami Mbak nggak ke dalam, Mbak kan sempat ke dalam. Nggak ada, nggak tahu suami saya di mana. Makanya saya bikin bingung, makin khawatir. Tadi Mbaknya sempat bilang kalau misalkan Mbak sempat ngeliat suami Mbak di dalam sekilas. Aku yakin banget tadi lihat suami aku kayak lagi berdiri begitu. Kan masa nggak ada siapa-siapa Mbak? Iya, aku juga nggak tahu. Jangan suami Mbak tuh nggak ada di rumah ini sebenarnya. Soalnya ibu kayak nutup-nutupin sesuatu deh. Aku nggak tahu. Kita nggak dapet apa-apa kalau jadi gini aja deh. Mbak tenang dulu. Gue coba ke sana ya. Saya coba ke Maksudnya sana. balik lagi? Nah, ini gue coba ngobrol sama ibunya. Ngobrol baik-baik. Gue coba nanya. Suaminya ada di mana sekarang? Soalnya kan kita Tapi tadi. kalau misalnya nggak mau nerimain kita ngomong gimana? Gue coba dulu ya. Siapa tahu ibunya mau ngobrol baik-baik ya. Lo tunggu di sini aja berdua. Takutnya kalau kalian ikut malah makin ramai. Iya. Ya. Siapa? Mbak Mita. Tunggu sini ya. Iya. Bu, permisi Bu. Assalamualaikum. Bisa ngobrol sebentar nggak Bu? Bu, permisi Bu. Assalamualaikum. Bisa ngobrol sebentar? Kalian ya? Saya ditelepon sama kakak saya. Wah, kalian mau kacak-kacak rumah ini? Ngacak-ngacak. Bentar Pak, bentar. Bapak tenang dulu. Kalian mau kamera lagi? Enggak Pak, bukannya kita mau ngacak-ngacak. Di sini kita cuma pengen ketemu sama ibunya, ngobrol baik-baik. Nggak ada sini kakak saya. Kakak saya telepon tadi ke saya. Saya harus ngurusin semua ini. Pergi kalian semuanya. Kalian nggak usah bantu Mita. Loh, kenapa Biar Pak? si Mita kerja di Jakarta. Loh, emang ada Karena masalah suaminya sini. Pergi kamu. Pak, Makanya suaminya seperti ini. Itu gara-gara si Mita. gara-gara Mita gimana? Wajar dong ibunya minta ganti seperti ini. Minta pengobatan. Ya, maksudnya, Pergi kamu. Pak, tenang dulu Pak. Ya Pak, ya. Pergi. Enggak, maksud. Pergi. Iya Pak, ya Pak. Sana. Iya Pak, kita pergi Pak. Kita pergi Pak. Saya lapor ke polisi kamu. Iya Pak, ya Pak. Karena kamu udah mengganggu warga sini. Iya Pak, kita pergi Pak. Iya Pak. Enggak, tapi tadi Bapak bilang Mita yang tanggung jawab tuh, emang Mita kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya, udah. Kita pergi Pak, kita pergi Pak. Ya Allah. Siapa tuh tadi? Itu katanya adiknya ibunya. Oh berarti bener Om. Iya, Om Dudung itu, Omnya Mas Iwan. Terus tadi dia ngomong apa di dalam kok kayaknya sampai lempar-lempar barang gitu ya? Nggak, aku belum sempat ngomong apa-apa, dia udah nuduh-nuduh. Katanya Mita yang nyebabin kalau suaminya jadi sakit kayak begini. Astagfirullahaladzim. Ketega banget sih bisa aku kayak gitu. Itu semua nggak benar. Emang dulunya suami Mbak tuh pernah sakit apa sebelumnya? Tapi itu dulu kecelakaan tabrakan motor. Itu udah lama banget sebelum saya menikah, waktu masih pacaran gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekarang yang sakitnya Mas Iwan. Akhirnya sakit tumor itu. Iya. Iya, sakit tumornya itu setelah menikah. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama kecelakaan itu sebenarnya. Tapi tetap saya yang disalahin. Saya curiga jangan-jangan ada apa-apa nih di belakang saya yang saya nggak tahu.
Pasti ada yang disembunyiin sama ibu mertuanya Mbak ini. Setuju sih. Jangan-jangan mertua Mbak yang ngefitnah. Ayo udah gini aja deh Mbak. Biar kita lebih tenang, Mbak juga bisa lebih adem. Mending kita sholat dulu aja ya. Iya. Gak apa-apa kan? Iya. Yaudah yuk ini kita masuk mobil aja. Iya. Kita cari masjid dulu. Legaan kan? Udah enak kan? Iya, lumayan. Alhamdulillah. Udah. Mungkin Mbak sekarang udah tenang kan? Gak kayak tadi soalnya udah nangis-nangis tadi kan? Ya. Dia nomornya kok gitu ya, Mbak? Rudi! 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 Tunggu! Apaan? Tunggu dulu. Rudi, Apaan sini? aku mau nanyain gimana kabarnya Mas Iwan sama kamu. Mungkin kan kamu teman baiknya Mas Iwan, siapa tahu kamu tahu gimana keadaannya. Kamu kemana aja? Udah berbulan-bulan dia sakit parah di rumah, lo kemana aja? Aku ke Jakarta nyari duit buat pengobatannya Mas Iwan. Bohong, Buat bohong. Mas Iwan. Bohong. Gue gak percaya. Gue gak percaya sama lu. Itu Tunggu temen dulu. baik gue. Temen baik gue. Tunggu dulu sebentar, coba dengar. Saya tuh istrinya, nggak mungkin saya ninggalin suami saya yang lagi sakit. Mas harusnya percaya ya. Kalau dia kayak gini tuh dia bohong, Mas. Loh, gimana? Bukan. Udah gini, Rudi tenang dulu deh. Sini deh, Rudi. Jadi dia ke Jakarta nyari uang karena masalah ekonomi buat ngobatin suaminya. Mas, kalau dia emang pengen nyari duit, harus dijagain suaminya, Mas, di rumah. Loh, kalau suaminya sakit yang nyari uang siapa kalau bukan Mbak Mita? Ya diomongin, nggak main kabur-kabur aja dong. Aku nggak pernah kabur. Aku tuh nggak pernah kabur. Semua warga dengar. Kalian kabur. Lo kabur ninggalin dia. Kayaknya gosip yang salah deh yang udah. Kalau seandainya dia emang punya niat baik, dia nggak akan mungkin ninggalin suaminya. Nggak akan mungkin dia ninggalin suaminya. Dan lo di Jakarta, gue tahu lo kerja apaan. Lo mau tahu Mas kerja apaan? Gue nggak perlu sebutin. Dia kerja, semua orang kampung udah tahu. Rudi, tolongin aku biar bisa ketemu sama Mas Iwan. Rudi, tolongin. Gue nggak akan mau bantu. Gue nggak akan mau. Tolongin aku, Ini bukan please. urusan gue. Urusan keluarga kalian urusin. Tapi kamu bisa bantuin kan? Kamu bisa bantuin aku kan, Ir? Ya bentar, tadi itu Rudi itu siapa sih Mbak sebenarnya? Itu teman dekatnya Mas Iwan. Iya. Ini Mbak, sekarang Mbak mending istirahat dulu. Kita mau nganter Mbak kemana kalau kayak begini? Aku nggak tahu. Mungkin ke rumah ini aja, kosannya saudara aku aja sih, Pak. Kosan saudara Mbak. Mbak ada saudara di sini. Iya. Di kosan ya? Aku coba ke sana dulu aja, soalnya keluarga aku juga nggak mungkin nerima aku. Dari semenjak tahu aku kerja di Jakarta nggak benar, mereka udah nggak mau nerima aku lagi. Ya udah kalau gitu kita antar Mbak. Saudara Mbak aja ya Mbak ya. Ayo kita antar Mbak sekarang ya Mbak ya. Mbak sabar ya istighfar ya Mbak. Iya. Ada nggak ya dia di rumah? Ada. Ada ini dia. Si Pak. Aku kangen banget sama lu, Min. Aku juga kangen banget sama kamu. Aku kangen sama lu, Min. Menjaga itu sama ibu Min. Lu masih di Jakarta? Iya. Kenapa lo nggak keluar aja sih di tempat hiburan malam, Mit?
Ya aku sih mau aja, tapi ibu mertua aku tuh nggak ngizinin aku kerja di tempat lain. Lo tahu kan, Mit? Di sini kan tempatnya kerjanya kan kerja malam, Mit. Itu kerja nggak halal. Lo mau terus-terusan kayak gitu, Mit? Aku juga tahu. Banyak kerja di sini, gue bisa cari lo kerjaan toko di mana aja, Mit. Asal tuh halal. Tapi aku nggak dibolehin sama mertua aku kalau aku kerja di sini, kan tahu sendiri gajinya berapa, nggak bakalan cukup buat modal biaya ke rumah sakitnya suami aku. Kamu tahu nggak, kalau aku berhenti dari tempat kerja itu dan aku nggak dapat duit banyak, aku bakal disuruh cerai sama suami aku. Ibu mertua aku tuh udah bilang kayak gitu sama aku, tahu. Bener katanya Mbak Mita. Kalau misalnya Mbak bisa bantuin cari pekerjaan di sini juga ya udah sangat membantu buat Mbak Mita. Tapi kan tahu sendiri, tuntutan di keluarganya Mbak Mita tuh gede banget buat pengobatan suaminya. Bisa bantuin buat dia cari kerja kok. Nah ya udah gini aja, yang penting Mbak Mita sekarang kan udah dianterin. Mbak Mita mending kayaknya capek banget, istirahat dulu aja ya di sini. Iya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa hubungin aja kita langsung ya. Iya. Dan Mbak Syifa tolong diterima dulu ya di sini ya. Selama beberapa hari mungkin ya. Ya kalau gitu Syifa kita pamit ya. Makasih ya, Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi hari ini kita udah janjian lagi sama Mita. Setelah kemarin kita nganterin Mita ke kosan adiknya, Mita meminta kita untuk janjian di depan rumah mertuanya yang kemarin kita datang terus dimarah-marahin. Sebelumnya kita juga udah nyuruh Jerry sama Unai buat melakukan investigasi, mencari informasi gimana dari ibu. Oh iya, halo. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Ya Mbak, jadi gini, kemarin waktu kita pulang, kita udah nyuruh salah satu tim kita, Jerry sama Unai, buat nyari informasi tentang keberadaan suami Mbak. Mas Iwan kan namanya? Iya, di rumah mertua Mbak di sini. Kita lagi nungguin nih, mereka lagi OTW ke sini. Semoga aja kali ini kita dapat apa ya? Maksudnya titik terang lah Mbak, setidaknya Mbak bisa ketemu sama suami Mbak. Dan Mbak, kalau misalkan nanti ada apa-apa, tolong jangan gegabah ya Mbak ya. Tenang lah ya, kan di sini kita bakal ngebantu Mbak. Iya. Lah ini Jerry sama Unai. Gimana? Fatia, Mario, gue udah berdua Jerry udah ngamatin sekitar rumahnya si Iwan, udah nanya sekitar warga situ kalau Iwan katanya udah membaik. Katanya membaik. Tapi lo sempat lihat Iwannya nggak? Enggak, gue sih cuma nanya di sekitar warga situ, katanya dia udah bisa jalan. Kalau sore di kursi roda jalan-jalan. Mbak nanya sama siapa? Sama Mas Rudi bukan Oh, iya. nanyanya? Pokoknya nggak tahu deh udah apa bukannya. Tapi lo nanya warga Warga sekitar. sekitar rumah Iwan. Berarti ya bagus dong kalau misalkan udah ngebaik. Alhamdulillah ya. Tapi kenapa ya ibu masih bilangnya Mas Iwan sakitnya parah banget ya? Ya udah deh Nay, kalau misalnya cuma dapet info gitu aja udah lumayan juga sih. Iya Lo udah. balik aja ngurusin klien yang lain ya? Iya. Masih banyak kan? Tapi ntar lo Oke. standby ya. Kita kalau misalkan ada hubungan dihubungin ya. Yaudah, thank you ya. Jerry, Iya, Ya, nah, ya, siap. Langsung ke sana aja yuk. Bentar Yuk, dulu aja, takutnya Mbak. masih ada ibu. Iya. Kan ibu juga belum baikan juga sama kita kan? Ya juga sih, tapi aku udah nggak tahan, pengen ngeliat gimana keadaannya suami aku. Mana? Ah, Di sini itu aja. itu Mas Iwan itu. Itu Mas Iwan. Sama ibu mbak. Tapi itu Mas Iwan, aku yakin banget itu Mas Iwan. Enggak, Mbak, itu kan mau dibawa pergi. Udah mending kita ikutin aja dulu. Kalau Mbak datang, enggak kalau Mbak Itu datang Mas sekarang. Iwan, nanti kalau nggak ketemu sekarang, kapan lagi aku bisa ketemu? Iya, maksudnya nanti kalau misalkan masuk kita ikutin aja. Daripada sekarang Mbak datang marah-marah kalau berantem lagi di sana kan. Ah, itu kesempatan banget. Kalau nggak ketemu sekarang susah lagi aku ketemu sama Mas Iwan. Mas Iwan, aku kangen Mas Iwan. Aku kangen Mas Iwan. Aku kangen Mas. Ibu ngapain didorong-dorong? Ibu kenapa didorong-dorong, Bu?
Bu, aku mau ketemu Mas Iwan, Bu. Iya, tapi Iwan ini mau berobat. Mau saya kontrol ke rumah sakit. Lah iya. Tapi aku kan mau ketemu sama Mas Iwan. Kamu nggak boleh. Lu kok nggak boleh? Enggak. Kenapa alasannya apa, Bu? Kalian lagi. Udah saya bilang, jangan bantu Nita. Kenapa kalian masih bantu Nita? Bu, tapi kan dia istrinya, Bu. Dia cuma Ya, ingin ketemu betul, sama istrinya. suaminya. Betul istrinya, tapi kalian itu nggak usah bantu. Bu, salahnya apa sih Bu kasih kesempatan? Punya Saya ini hak. buru-buru mau kontrol ke rumah sakit. Ya tapi kan saya punya hak untuk lihat suami saya dan suami saya, Bu. Kamu harus tahu. Ibu jahat banget. Kamu harus tahu, suami kamu itu nggak boleh dengar apapun. Nanti bisa stres. Tahu kamu? Bu, kamu lebih baik cari uang untuk suamimu. Nah Bu, kan Ya. selama ini uangnya juga dari Mbak Mita. Kenapa Mbak Mita nggak boleh ketemu sama suaminya? Nanti kalau udah sembuh, baru saya ketemukan sama suami. Gitu. Aku khawatir, Bu. Khawatir, tapi kamu nggak boleh. Sekarang ini nggak boleh kamu. Bu, tega banget sih Ibu, ya Allah Bu. Bu, aku mau ketemu sama Mas Iwan. Enggak, pokoknya aku Ibu mau keras ketemu kepala Mas banget sih, Iwan. Bu. Ibu. Enggak, Ibu kenapa nggak boleh Mas sih? Iwan. Aku mau ketemu Mas. Bukan Mas. Kita biarin aja, kenapa sih Bu? Ibu. Lepasin, Bu. Aku mau ketemu. Kamu nggak boleh minta. Aku mau ketemu Mas Iwan. Nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Aku minta. Tugas kamu tuh hanya mencari uang untuk pengobatan suamimu. Jahat banget sih aku. Bu, dikasih kesempatan kan bisa. Kalian saya nanti kalau udah sembuh baru kamu deh. Matikan. Apa kamu pikir mau saya panggilkan RT? Atau Apa panggil RT? tetangga sini? Bu. Kalian ramai Kasih kesempatan, Bu. Tapi kan ini kan istri saya, dia matikan, punya hak dong Bu ketemu sama suaminya. Matikan. Bu, ini kan istrinya, Bu. Mas Iwan. Ini suaminya. Mas. Ibu ini kan istrinya. Mas Iwan. Ya udah mending kita ikutin aja yuk. Kita ikutin aja Iya, ngapain Mas. di sini? Mbak, ayo. Kamu tolong ikutin aja, yuk cepetan. Iya, aku juga mau buktiin. Bener gak dia dibawa ke rumah sakit? Cepetan, Mas. Takut keburu jauh. Ayo semua, yuk. Ayo semua. Kita coba ikutin ya. Mas ikutin ya itu mobil angkut ya. Cepetan dong, Mas. Jangan sampai ketinggalan. Aduh, mana gangnya sempit lagi. Cepetan dong, Mas. Sabar Mbak. Ibu kenapa sih kok nggak boleh banget sih Mbak ketemu sama suami Mbak sendiri? Aku nggak ngerti. Ada apa itu sebenarnya, Ibu? Tapi tadi beneran Iwan yang masuk ke mobil. Udah Soalnya aku pasti. nggak ngeliat jelas soalnya. Udah Sama, pasti itu, Mas Iwan. Tapi Mbak yakin? Iya, aku yakin banget itu pasti Mas Iwan. Iya. Wah. Gimana dong? Mas. Hilang. Serius? Ya Allah, gimana lagi? Mana deh Mas Bas? Coba deh jalan-jalan aja. Ya Allah. Ya tadi Mas Bas dari kemana Mas? Ini Ya kan kita lagi ampun. bantuin orang. Mas Bas gimana sih Mas? Cepetan dari tadi juga. Yaudah, jangan nyalain ya. Kita coba dulu aja. Insya Allah ketemu ya. Ya ini soalnya momen yang gimana ya, ini harus kita manfaatin baik-baik. Iya, itu dia. Kita coba cari dulu ya. Gimana sih? Mas Bas, Ini orang Dodong, itu kan Dodong. Itu kan Dodong. Oh iya, ini orang yang kemarin marah-marah sama gue nih. Iya. ini dia gimana dong lihat ya? Udah terlalu jauh lu ikut campur sama gua lu. Iya. Kata gua turun. Iya, Om. Sini lu. Diam lu jangan ikut campur. Pak, teriak dulu.
Emang ada masalah apa ini, Bapak? Tenang lu, ini urusan keluarga lu. Lu jangan ikut campur, tenang lu. Kenapa datang-datang marah-marah? Gara-gara lu, badan gua sakit. Enggak kayak gitu kan Om jangan nggak usah mitnah saya Om. Pak, ini udah Lagi kata ada Jangan ikut campur. Kenapa? Apa lu? Gue takut sama lu, Jangan bareng-bareng gua, Ya, apa lo? Ini perempuan, Bapak jangan kasar dong. Udah, sekarang tugas lu ke Jakarta cari duit. Ntar lu setor ke gua. Kok setor duit? Bapak Lu gak usah kecampur. bukan ikut campur, Pak. Ini kan mau ketemu sama suaminya, salahnya apa sih, Pak? Dari kemarin emosi mulu sih. Itu Mbak kayak begitu emang. Mbak, ini Mbak kenapa sih, Mbak? Tahu. Terus duit setiap hari duit. Kok kayak minta jatah gitu tadi? Iya, memang aku setiap hari tuh kirim duitnya Om Dudung atau enggak Ibu gitu. Jadi dia juga kadang Mbak transfer ke dia? Iya. Ya tapi kenapa dia ngomongnya minta jatah kayak gitu ya? Maksudnya seolah-olah minta uang kayak gitu? Kalau gini keadaannya aku udah deh nyerah aja deh ya Mas ya. Mbak ya. Gimana maksudnya? Aku udah capek, udah biarin aja kasih kesempatan mereka buat biar bisa nerima saya lagi. Aku mau balik lagi ke Jakarta aja cari duit yang banyak. Mbak, kalau Mbak ke Jakarta lagi, ntar Mbak kerja malam lagi, Mbak. Mendingan kita cari Mau gimana solusi. lagi? Apa? Ada Tenang. Gua sekarang mau ngebantu lo untuk bisa ketemu sama Iwan. Beneran? Iya. Kamu mau bantu aku? Gua Makasih bisa banyak. buktiin semuanya kenapa selama ini lo nggak bisa ketemu Iwan. Karena ini Mas gak main-main kan? Enggak. Mas keren, Sekarang gua pengen kita gak mau bantu. Karena gini, kemarin gue sempat ke rumahnya Iwan dan gue ketemu sama pembantunya. Dan pembantunya bilang, Iwan kondisinya udah mulai membaik. Iya. Kok? Berarti Tapi gue juga sempet dihalang-halangin juga tuh sama si omnya itu. Om Dudung maksudnya? Om Dudung, bener banget. Dia, gue tahu kelakuan dia setiap hari apa. Gue bisa nunjukin kalian kemana tempatnya si Dudung seling ngabisin duit yang pemberian dari lo. Enggak, ini Mas serius apa gimana sih Mas? Gue serius, gue Ini sekarang bener-bener mau gue bantu karena gue dapat informasi dari pembantunya sendiri. Kamu serius, Rudi? Iya, Aku Mbak, udah serius. capek-capek banting tulang cari duit buat biayanya Mas Iwan, malah dipakai buat Mas, kalau Mas bener-bener mau bantu Mita, gue tunjukin tempatnya. Dimana kelakuannya si Dudung yang setiap hari udah ngerasain masyarakat, tau gak sih? Ya udah kalau gitu mending sekarang aja kita sana. Yaudah, lu naik motor ya. Kita ngikutin dari mobil ya. Yaudah yuk semua yuk. Mas ikutin terus ya, Mas. Oke, Pak. Berarti duit yang selama ini ditransfer sama Mbak Mita melalui Om Dudung itu tuh dipakai buat mabok-mabokan sama judi. Pantesan tadi kayak emosi banget malah nyuruh Mbak Mita nyari duit lagi kan? Nah, ya Allah Mbak, kenapa sih nggak Mbak langsung aja yang datang ke rumah buat ngasihin uangnya daripada harus transfer kayak gitu? Saya kan dihalang-halangin terus. Apa? Kan yang menghalang-halangi kan Om Dudung sama mertua Mbak kan? Iya, Dan dua-duanya sama kan? iya. Nyuruh Mbak Mita cari duit. Berarti jangan-jangan mereka sekongkol lagi. Om Ya, Dudung sama bisa Ya Mbak. aja. Suzan dulu yo, kan kita nggak Bisa tahu kalau jadi, kita... tapi nggak tahu juga sih. Aku pusing pokoknya. Nggak tahu. bisa aja Om Dudung tuh kadang nggak nyampein kan bisa jadi mungkin ibu mertuanya Mbak Mita nggak tahu. Ya, enggak, cuman cara mereka itu sama, Pat. Mertua sama Mita yang nggak ngasih izin buat nemuin suaminya, padahal suami sahnya, ya nggak? Iya. Dan Om Dudung yang sama, nggak boleh dan nyuruh Mita lebih cari uang daripada ketemu sama suaminya. Suzan dulu
nggak baik yo. Udah deh, mendingan kita lihat aja dulu ini bener nggak sih. Gue agak ragu juga sih sama Rudy. Karena kan terakhir ketemu sama Rudy dia marah-marah sama kita, malah sama Mita dia maki-maki. Dia berhenti di sini. Iya dia berhenti di sini. Ayo, ini nunjuk-nunjuk apa? Kenapa mas? Kita minta itu tempat Om Dudung main. Mbak Mas lihat ya. Main apaan sih? Itu yang lagi ngumpul mas. Oh, itu mereka lagi pada minum dan pada main judi. Kumpul itu. Iya bener. Dia tuh udah ngeresah masyarakat banget. Jadi kalau sekarang mumpung kita ada media, kita gerbek dia biar dia pada. Bentar dulu. Tenang dulu, jangan gegabah. Nanti takutnya malah kita mancing emosi warga kan, datang semua malahan. Mas, tapi lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Mumpung orang itu masih pada main. Bentar, tapi ini lo yakin di situ dia lagi minum-minum sama ada uang di situ banget, judi? dan dia bukan cuma sekali, udah sering banget. Serius nih? Pakai duit minta. Yo, itu harus kelihatan mas Bas. Ada uangnya juga. Yo tuh kan, mendingan sekarang aja deh. Iya, sekarang aja. Mario ya, lagi Mbak tuh Mita. Mario. Ya gimana kalau misalnya Nah, kita bawa kamera kan. Kalau misalkan dia memang ribut-ribut, kita bawa ini aja ke polisi. Bukti kalau dia memang judi dan minuman keras, udah, pemerasan juga bisa nih. Yuk. sekarang aja ya. Yuk. Om Dudung kan? Om Dudung kan? Iya beneran. Kamera. Ayo cepetan Kalau bisa dong. nanti dapetin gambar ya kalau emang dia lagi main judi dan minuman sama ada duit ya. Biar jadi bukti, alat bukti, biar jadi bukti. Om Dudung kan? Bener kan? Iya Bener beneran. lu bilang. Iya. Jadi, bagus kita gerbek dia sekarang. Sekarang aja yuk. Yuk. Sekarang 2-3 yuk. Ayo. Kita kesana yuk. Om Dudung. Oke, gimana judi ya? Waduh. Lu ngapain di sini lagi? Lu ngaku gua aja lu. Lihat, lu pada kabur. Ngaku aja deh, lu masih mending. Anak udah ini. Lu minum gimana ya? Tenang dulu dong, lu tenang dulu. Lu tenang dulu dong. Lu udah ketangkep kayak gini, udah. Udah lu ngaku aja Om, di sini ada minum-minuman kayak begini uang. Tuh, gua jujur ya. Gua kagak pakai duit dia. Jangan bohong Om, ngaku aja. Mita. Selama ini saya kirim duit sama Om kan? Lu mau polisi yang gua panggil? Ini masih mending media ini. Lu tenang dulu, lu jangan panggil polisi dong. Ngaku nggak lo? Udah gini nih. Ngaku nggak lo? Udah ini ada bukti, ini ada kamera, ini ada bukti semua di sini ada minuman, uang, kartu. Bapak kalau nggak ngaku kita bawa ke polisi sekarang juga. Bawa aja deh. Oke. Gua ngaku. Sebetulnya ini ulah mertua lu, Mita. Apa Kan hubungannya? bilang mertua kan. Apa hubungannya Pak? Jangan fitnah deh. Bener, gua ini cuma disuruh doang sama mpok gua. Suruh judi maksudnya. Bukan suruh judi, emang kebiasaan gua seperti itu. Jahat banget sih Om. Berarti uang yang selama ini saya kirim itu Om pakai buat macam-macam kayak gitu. Mita, gua jujur, itu bukan duit lu, sama mertua lu, sama mamanya si Iwan. Tapi kan aku kirim duit juga ke Om kan? Emang benar gua yang nerima, tapi kan gua nggak make. Tuh mertua lu tuh, mamanya si Iwan, yang nyuruh lu supaya kagak ketemu si Iwan. Daripada ribut-ribut gini mendingan langsung bawa ke mertua Mbak aja deh biar Omnya langsung. Iya Udah, Mas. gini aja, kita bawa aja ke sana. Bawa aja dia ke rumah Bapak ibu harus saya. bantuin ya. Iya, gua cuma nutupin doang supaya si Mita nggak boleh ketemu si Iwan. Terus ngapain dibantuin sih yang kayak gitu? Udah tuh salah. Judi lagi hobinya ngapain sih? Udah ayo bawa Udah, yuk, kita bawa. Yuk, langsung yuk. Yuk, ayo. Bantuin. Ayo, semua yuk. Pak, di sini Bapak sebagai saksi ya. Bapak nanti ngebantu kita buat jadi saksi di sana. Bapak di sini kesaksiannya diperlukan ngebuktiin kalau memang mertuanya Mbak Mita yang salah, oke? Emang benar, saya cuma pelantara doang supaya dia dapat kiriman terus tuh mamanya si Iwan. Ya udah, pokoknya kita bawa ke sana. Bapak harus saksi nanti di sana.
banget tuh ada mertua. Bu, mana Mas Iwan, Bu? Kamu lagi Mita? Bu udah bohongin Mita kan, Bu? Soal kondisinya Mas Iwan kan, Bu? Mana Mas Iwan? Mita, kamu nggak percaya dibilang orang tua ya? Mas Iwan itu masih sakit. Ibu gak usah lanjutin lagi kebohongan Ibu, Bu. Om Dudung udah ngasih tahu semuanya tentang semua kebohongan Ibu. Dulu, kamu itu bagaimana sih? Ini orang-orang usir-usir ini. Dulu, kamu jadi adekku nggak tahu benar-benar. Nggak mau bantuin kakaknya kamu itu. Malah diam aja kamu. Udah, usir-usir semua ini. Ibu harusnya ngakuin aja semua kesalahan Ibu, Bu. Ibu tuh udah salah nyuruh saya kerja di tempat hiburan malam itu udah salah banget, Bu. Dan uang yang saya hasilkan itu udah salah, Bu. Ibu nggak usah ngusir-ngusir kita deh, Bu. Semuanya pergi. Ibu nggak usah ngusir-ngusir kita deh, Bu. Pergi. Bu, di sini ada Om Dudung yang udah ngakuin semuanya. Kalau Ibu sama Om Dudung ini kong kali kong kan. Ternyata Iwan udah baik kan? Sih, kalian ini. Udah deh, Bu. Aku cuma mau ketemu Mas Iwan, Bu. Bu, biarin aja kenapa sih, Bu? Kamu jangan diam aja dulu. Ini bantu kakak. Udah deh, Bu. Udah, Bu. Biar aja biar dia ketemu, Pok. Ayo, dia. Mas Iwan. Ibu dengerin saya, Bu. Ibu. Mas Iwan. Dia. Mas Iwan. Apa minta kamu? Ibu. Ibu sadar, Bu. Yang Ibu lakuin itu salah, Bu. Dan saya juga sama salahnya karena udah ngikutin Ibu untuk kerja di tempat hiburan malam. Uang yang saya hasilkan itu haram, Bu. Mita. Ibu minta maaf ya Mita. Selama ini Ibu emang hilang Mita. Hanya taunya duit. Bu, Yang sama ini Ibu lakuin tuh salah, Bu, dosa. Saya merasa salah Mita. Ibu kenapa harus ngalang-ngalangin Mita ketemu sama suaminya sih, Bu? Ibu minta maaf Mita. Semua ini kesalahan Ibu. Iya, Bu. Tapi jangan diulangin lagi ya, Bu. Iya Mita. Udah, Pok. Izinkan Mita ketemu sama Iwan. Mas Iwan. Mas sudah sehat kan, Mas? Mas, maafin aku ya, Mas. Benar kan, Bu? Mas Iwan udah mulai membaik kan, Bu? Mas, maafin aku ya, Mas. Aku nggak bisa nungguin Mas, nggak bisa jagain Mas. Aku juga kerja di tempat hiburan malam buat pengobatan Mas. Aku minta maaf, Mas. Yang aku lakuin itu salah, Mas. Aku minta maaf, Mas, karena udah kerja di tempat hiburan malam ya, Mas. Itu semua cuma untuk cari biaya buat pengobatan Mas. Aku minta maaf. Iya, Mas. Iya, Mas. Aku udah maafin kok. Walaupun enggak juga itu ibu kan, ibu Mas juga dan ibu-ibu aku juga. Iwan, Mita, maafin Ibu ya Iwan, Mita. Minta maaf. Iya, Bu. Mita. Ini anak-anak kalian dua-duanya anak-anakku ya Mita. Ibu. Ya udah, sekarang terserah kalian Mita.
Iwan. Iya Bu, minta maaf ya, tapi tolong jangan diulangin lagi ya Bu. Itu semua salah Bu. Iya Mita, ibu merasa salah Mita, selama ini merasa salah Mita. Ibu ingat betul-betul Mita. Iya. Mita, Iwan, kamu juga minta maaf atas kehilapan Om selama ini telah berbuat dosa sama kalian berdua. Ya Allah. Aku temenin deh. Gue gak habis pikir, ternyata yang gue pikirin selama ini terbukti kan. Ternyata mertuanya Mita sendiri yang memanfaatkan Mita kerja di hiburan malam hanya untuk memuaskan kesenangan duniawi sendiri. Yang lebih garis pikir lagi loh, seorang mertua menyuruh menantunya buat kerja dengan cara yang tidak halal. Setelah dengan alasan biaya sebagai pengobatan anak yang sedang sakit. Maksudnya kalau uang haram didapat dengan cara apapun dengan tujuan untuk mendapatkan hal yang baik, itu nggak akan pernah menghasilkan hal yang baik. Yang ada malah jadi petaka. Apalagi harus memutuskan silaturahmi antara suami dan istri. Yang suaminya tuh pasti butuh banget keberadaan istrinya kan. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga aja Mita bisa memaafkan semua keluarganya dan mertuanya Mita juga bisa berubah menjadi lebih baik, dan kita doakan juga buat Iwan. Semoga Iwan akan sembuh, sehat kembali. Dan semoga juga Mita bisa keluar dari pekerjaan yang lama dan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih layak. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau rezeki yang didapat dengan cara haram tidak akan pernah bisa menjadi halang apapun yang kita. Saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.